Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dimanapun Anda berada, di sini saya akan mencoba mempraktikkan sebuah web yang berkaitan dengan takhrijul hadis, atau web yang berkaitan dengan fan-fan ilmu lainnya yang bernama Turos.io. Langkah yang pertama, tanpa menunggu lama, teman-teman klik search engine teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Maka pertama yang teman-teman ketikkan yakni Turos.io. Nah, di sini sudah muncul saran penelusuran. Nah, ketika muncul seperti ini, teman-teman klik yang paling atas, yang bahasa Arab ini, Turos.io. Maka ketika setelah mengklik dari urutan web tadi, muncul tampilannya seperti ini kira-kira. Di sini ada terbagi menjadi box kitab, box ini pencarian ya. Nanti teman-teman bisa mencari di sini, kemudian kitab, beberapa kitab yang tersedia di web ini, kemudian ada mu'alifun atau pengarang atau penulis dari beberapa kitab ini, dan juga disertai beberapa tahun wafatnya. Kemudian aqsam, ini pembagian dari genre keilmuannya itu apa itu. Di sini cukup banyak. Baik, di sini saya akan membahas dari segi pembagian atau aqsam. Di sini pertama ada akidah, yang kita tahu akidah berkaitan dengan tauhid, ilmu yang membahas keesaan Allah gitu. Contohnya ya ada beberapa banyak kitab seperti Aqidatul Awam atau Kifayatul Awam. Nah, itu termasuk, tapi di sini Kitabul Asnam, kemudian risalah ila ahlul bi wabi, kemudian ada Al-Jalal Asyuti, ini juga termasuk kitab akidah. Nah, ini ketika kita scroll ke bawah, ini semua kitab akidah semua teman-teman. Dan ini juga disertakan diurutkan dari beberapa tahun wafatnya gitu. Nah, maka yang pertama itu kan karya Abu Hanifah, siapa, An-Nu'man, ini kan wafatnya tahun 100 tahun 150 Hijriah, maka terdapat di urutan paling atas itu. Baik, itu yang berkaitan dengan akidah. Kemudian kita lanjut ketika fan lain tafsir. Di sini ada beberapa kitab tafsir Al-Quran Al-Jami' Ibnu Wahab, ada tafsir Yahya bin Sulam, tafsir Imam Asy-Syafi'i, yang ini Imam Syafi'i juga mengarang kitab tafsirnya, kitab fi Lughatil Quran karya siapa ini, Yahya bin Ziyad. Kemudian kita masuk ke pembagian kitab sunnah, yang dominannya saya juga mahasiswa ilmu hadis, yang di sini saya nanti akan mencoba mentakhrij sebuah hadis itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa kitab hadis, tentunya ada kitab hadis riwayah dan riwayah, itu membahas sanad matan, tapi juga ada kitab sunnah yang berkaitan dengan hadis-hadisnya saja gitu. Di sini ada Sahih Bukhari, Al-Bukhari wafat ini 256. Ketika ke bawah juga ada Mu'jam Abi Ya'la Al-Mausuli. Kemudian ketika ke bawah juga ada hadis Abi Bakr bin An-Naswabi. Mohon koreksi jika saya salah membacanya. Kemudian ada kitab apalagi sampai ke bawah coba. Nah, Majmu' fihi Musannafat itu Abdul Hasan Ibnu
Omami. Nah, ini cukup bagus ya, sangat bagus kalau saya kira untuk seukuran sebuah web ini. Baik, kita merujuk ke mu'alifun atau pengarang atau penulis kitab-kitabnya gitu. Di sini ada Muawiyah bin Abi Sofyan yang urutan ketiga ini, dia wafat di tahun 60 Hijriyah. Kemudian ada Abdullah bin Abbas. Nanti teman-teman ketika mau mentakhrij langsung kira-kira langsung mencari namanya itu, huruf awalannya itu apa itu. Nah, nanti teman-teman langsung bisa saja misal siapa Abu Dawud atau siapa atau Al Hasan. Nah, nanti teman klik alif gitu aja untuk mempermudah. Ketika kita klik, nah, di sini juga menyediakan kitab yang dikarangnya juga itu ada satu. Nah, ini di pojok sebelah kiri namanya ini berkaitan dengan beberapa kitab-kitab yang dikarang, tetapi tidak memungkinkan juga ketika di sini jumlahnya segini itu belum tentu itu semua sudah terhimpun gitu ya teman-teman. Langsung masuk ke menu kitab kalau tidak terlalu lama. Di sini ada Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi ya. Ketika kita klik, nah akan muncul seperti ini, gambaran kitabnya itu seperti ini, dan sudah dilengkapi besertaan dengan tahun wafatnya atau tahun pengarang kitabnya, juga udah ada tahriknya juga ini teman-teman. Ketika kita klik ke bawah di sini ada ikhfaul harokat. Ketika teman-teman klik di sini maka ini akan memunculkan atau menghilangkan harokat. Misal kita klik coba, nah harokatnya muncul, dan harokatnya ketika kita klik tidak ada centang akan hilang, dan ada tahsinul masuk. Nah, cukupkan, kita beralih ke tahsin. Nah, di sini kita mau mencari apa itu misal, tetapi harus kita batasi terlebih dahulu gitu. Aksamnya itu apa itu, kalau kita tidak batasi, misal kita klik azan gitu, nah tadi sudah saya salin, maka yang muncul tidak di kitab hadis karena kita belum batasi genre apa. Ini di sini malah lebih menerangkan ke hal fikih gitu, wajibnya adzan dan jawabnya bagaimana, terus wajibnya iqomah dan jawabnya bagaimana. Nah, ini berkaitan dengan fikih, maka harus dibatasi terlebih dahulu. Kita masuk ke apa icon yang bergambar teropong atau torong, atau istilahnya apalah teman-teman. Kita klik aksam, kemudian kita pilih di sini kitab sunnah, maka yang muncul ketika kita klik akan muncul seperti ini teman-teman. Di sini hadis pertama nomor 446, an Abi Makhzurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alamahul adzana tis'a asyrata kalimatan wal iqamata sab'a asyrata. Nah, di sini juga ada keterangannya di kitab apa. Kemudian ada Abu Muhammad ini termasuk apanya ini, Rawi kalau nggak salah. Coba kita klik, ini apa? Oh, ini Masyhur Sunnah, ini kitabnya ini teman-teman. Nah, ini ada pembagian kitab-kitabnya, ada kitab iman, ilmu, toharoh, sholat, dan ke bawah lainnya ini. Coba kita klik ke bawah lagi, di sini bagian adzan. Nah, ini kitab Sahih Ibnu Huzaimah karya Ibnu Huzaimah. Kemudian ada Jamil Jami' Ma'ruf.
Nah, mungkin begitu teman-teman. Ini ada Sahih Muslim, klik. Tahun wafatnya 261 gitu. Nah, ternyata ada di kitab sholat. Kita cari tadi di mana? Apakah kitab sholat terus yang menerangkan tentang azan? Nah, ini di sini ini al azan wa yutirul iqamah, dan melaksanakan iqamah. Mungkin sudah cukup jelas, dan kalau kurang jelas ya saya lumrahnya manusia, pengetahuan saya hanya terbatas ini, tapi saya akan mencoba belajar lebih giat lagi supaya lebih paham, dan semoga apa yang saya buat dengan video ini semoga bermanfaat, dan banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.